Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Apa kabar semua? Kiranya penyertaan Tuhan selalu menyertai kita. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita fokuskan hati kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita saat teduh sejenak. Panggilan berbakti, Mazmur 66 ayat 1-2. Untuk pemimpin biduan, nyanyian Mazmur. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya. Muliakanlah dia dengan puji-pujian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, puji syukur senantiasa kami naikkan ke hadapan-Mu yang kudus ya Tuhan, di mana atas kasih karunia dan penyertaan-Mu kami boleh melaksanakan ibadah pada pagi hari ini. Walau di tempat kami masing-masing Tuhan, tapi kami percaya penyertaan-Mu yang sempurna dan rencana-Mu yang indah ada di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, sudah hampir 5 bulan kita tidak bisa dapat beribadah di gereja ini. Itu karena pandemi corona yang masih melanda dunia. Tapi sebagai orang percaya, dimanapun kita berada, dimanapun kita beribadah, sama nilainya di mata Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai ucapan syukur kita akan memuji nama Tuhan dari NP4, Allah Bapa kami puja. Allah Bapa kami puja dan muliakan nama-Mu. Dalam Kristus firman Allah, kami anak-anak-Mu. Allah Bapa kami puja dalam pujian merdu. Allah Bapa kami puja dalam pujian merdu. Roh Kudus kami puja, Roh penghibur yang mesra, Roh penolong yang setia, diutus dari surga. Rohul Kudus kami puja, Roh pemberi karunia. Roh Kudus kami puja, Roh pemberi karunia. Bapa, Putra, Roh Kudus, Tritunggal kami sembah, karena berkat dalam Kristus, pujian kami riang. Tuhan Allah kami puja.
sampai selama-lamanya. Tuhan Allah kami puja sampai selama-lamanya. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Yakobus 5 ayat 7 sampai 11. Yakobus 5 ayat 7 sampai 11. Bersabar dalam penderitaan. Karena itu, saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Amin. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Gembala Jemaat. Untuk menyambut firman Tuhan ini, kita akan naikkan pujian NP 101, berikanlah firman hidup. Ya Tuhan, berikanlah firman hidup, agar imanku tak kenal redup. Firman benar kekal yang ku rindu, jadi pedoman bagi hidupku. Ya Tuhan, berikanlah firman benar, agar jiwaku pun jadi segar. Ya firman-Mu penuh ajaran-Mu yang selalu menguatkan imanku. Ya Tuhan, berikanlah firman kekal, agar setiap hati yang kesal dapat diampuni, diselamatkan oleh firman hidup.
hidup Yesus Tuhan. Kepada Bapak Gembala kami persilakan. Selamat pagi Jemaat Gloria Kayen yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita memasuki minggu yang terakhir di bulan Juli dan kita bersyukur karena pemeliharaan Tuhan yang nyata dan ajaib dalam kehidupan kita. Tuhan memelihara kita sampai hari ini. Pada pagi hari ini saatnya kita akan mendengarkan penjelasan firman Tuhan. Mari kita siapkan Alkitab, Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Dan mari kita memohon pimpinan Tuhan dalam doa. Bapa di sorga, kembali kami datang kepadamu menaikkan pujian dan syukur kami karena kemurahan dan kasih setiamu dalam kehidupan kami. Pagi hari ini kami siap untuk mendengarkan penjelasan firman Tuhan. Hamba-Mu yang akan menyampaikan, tolonglah sehingga dengan hikmat daripadamu dapat menjelaskan firman Tuhan dengan baik dan benar. Setiap jemaat yang memperhatikan penjelasan firman Tuhan ini, supaya ini menjadi makanan rohani yang menyehatkan, yang menumbuh kembangkan kerohanian setiap kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Gloria Kayen yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pembacaan firman Tuhan dari kitab Lukas pasal 18 ayat 9 sampai 14. Demikianlah firman Tuhan. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan bezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Judul khotbah pada pagi hari ini, Kasihilah aku ya Allah. Jemaat Gloria Kayen yang dikasih Tuhan, kapan terakhir kali Bapak Ibu Saudara dalam doa berseru, kasihanilah aku ya Allah. Tolonglah aku yang sedang dalam pergumulan berat ini. Tuntunlah langkah hidupku agar aku senantiasa berkenan kepadamu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dalam berdoa saya dan saudara selalu mengalami yang namanya penyerahan diri kepada Tuhan Allah. Kesadaran akan keberadaan diri yang sebenarnya tidak layak. Tetapi karena kasih karunia Tuhan Yesus Kristus kita dilayakkan. Pada pagi hari ini, Tuhan Yesus sedang memberikan satu pengajaran berkaitan dengan orang yang selalu menganggap dirinya benar dan memandang semua orang lain. Dalam perumpamaan itu, ada dua orang yang digambarkan oleh Tuhan Yesus, yaitu orang Farisi. Orang Farisi ketika datang ke bait Allah, ingat pada masa itu masih berlaku ibadah simbolik jasmaniah, ritual masih berupa simbol, itu sebabnya mereka datang ke bait Allah.
Sedangkan kita hari ini tidak ke Bait Allah di Yerusalem, karena kalau kita mengikuti orang Yahudi minimal itu 3 kali orang harus ke Yerusalem dalam 1 tahun. Dan setelah Tuhan Yesus mati di atas kayu salib dan bangkit hidup menampakkan diri pada murid dan naik ke surga. Dan saat itulah ibadah kita bukan lagi simbolik tetapi hakikat. Karena yang simbol sudah datang. Ketika Yohanes Pembaptis melihat Yesus datang mau dibaptis olehnya, dia berseru, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Saat itulah sebenarnya sistem ibadah sudah berubah. Dari simbolik kepada yang hakikat. Dari yang menggambarkan Sang Juru Selamat kepada Sang Juru Selamat itu sendiri. Itulah sebabnya pada saat Tuhan Yesus ada di Bait Allah, Dia ingin memberikan satu pelajaran kepada semua orang yang hadir pada waktu itu. Dan juga kepada kita hari ini. Berkaitan dengan apa? Berkaitan orang yang memandang dirinya lebih benar dibanding semua orang. Nah, ini menjadi satu evaluasi sebenarnya dalam kehidupan saya dan saudara. Kita masuk kelompok yang mana? Kita lihat orang Farisi. Ketika dia datang ke Bait Allah, dia dipenuhi dengan semangat untuk membenarkan dirinya. Dia menyimpulkan, sebenarnya itu dia menyimpulkan dirinya sendiri bahwa dia benar ya. Karena orang Farisi ini kan orang yang selalu berkaitan dengan kitab suci. Dia sudah berada di zona rohani. Itulah sebab zona yang ibaratnya ring 1 ya. Jadi hati-hati ketika kita sudah merasa berada di zona rohani. Ini kalau mimbar ini ring 1-nya di sini. Apalagi orang yang berdiri di belakang mimbar yang selalu berkhotbah, yang selalu mengajar. Hati-hati. Kalau kita menyimpulkan diri kita sendiri yang paling benar, ya, lalu tiba-tiba suatu masa dia mengalami jatuh dalam dosa, wah itu malunya udah bukan-bukan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Nah dia pada waktu itu dia datang dengan penuh semangat dan dalam doanya itu dia katakan apa? Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu. Bukankah ini hal yang wajar? Kita datang dengan penuh ucapan syukur, nggak ada yang salah. Tetapi yang kalimat selanjutnya ini dia katakan, karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Wah ini dengan semangat dia menyimpulkan bahwa dirinya berbeda dengan orang lain yang dia nilai lebih rendah secara rohani dengan dia. Orang Farisi datang dengan keyakinan diri bahwa dia mempunyai satu kepercayaan diri bahwa dia sudah mencapai standar rohani tertentu sehingga dia memandang yang lain tidak selevel dengan dia secara rohani. Itulah sebabnya dia katakan, aku bukan perampok, bukan orang lalim, bukan bezina, dan bukan seperti pemungut cukai ini. Jadi rupanya di Bait Allah itu yang berdoa orang Farisi dan pemungut cukai, dan secara langsung dia menunjuk aku tidak seperti dia. Doanya berpusat pada dirinya sendiri. Jadi orang Farisi itu datang dengan berpusat pada dirinya sendiri, semua tentang aku. Nah ini sebagai satu evaluasi dalam kehidupan saya dan saudara. Apalagi di masa pandemi COVID-19 ini ketika kita sudah lama tidak kumpul dalam acara berjemaah di ruang kebaktian. Seharusnya kita semakin bertumbuh dalam rohani, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Jadi ruang kebaktian seharusnya tidak menjadi penghalang bagi kita untuk bertumbuh secara rohani. Atau beberapa kelompok orang yang berkata, oh yang kebaktiannya tidak di dalam ruang kebaktian, yang di rumah itu rohaninya masih rendah karena takut sama COVID katanya. Tidak begitulah ya. Jadi kita ini
Bukan saling hebat siapa gitu ya, enggak ya. Kita ini menjalani hidup ini ya, dengan melihat segala situasinya. Kalau memang memungkinkan kita berbakti di ruang kebaktian ya kita akan lakukan. Kalau itu akhirnya nanti membahayakan ya lebih baik di rumah masing-masing kita tetap memuliakan Tuhan. Dengan tetap apa? Dengan tetap kita memuji memuliakan Dia dan bertumbuh di dalam kebenaran. Apalagi hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Seharusnya dengan waktu yang cukup banyak itu kita sebenarnya kita bisa gunakan untuk membaca firman Tuhan, untuk membaca buku-buku rohani yang membangun kita. Atau kalau kita kesulitan dalam membaca karena penglihatan yang sudah terbatas, saudara bisa mendengarkan secara audio di HP ini sudah bisa di-download dan kita bisa tinggal putar ya. Sehingga tidak kesulitan untuk takut kehabisan pakai datanya ya. Tinggal di-download dan kita bisa putar. Ada banyak khotbah yang bagus-bagus yang memberkati kita. Ada banyak pengajaran firman Tuhan yang alkitabiah, yang sehat. Dan pembacaan firman Tuhan kita bisa dengarkan. Jadi tidak ada alasan kita membandingkan orang lain juga. Jangan masuk ke dalam gaya orang Farisi tadi yang membanggakan dirinya. Sama-sama datang kepada Tuhan tetapi dengan satu semangat, bukan memuji Tuhan tapi memuji dirinya sendiri. Kita lihat orang pemungut cukai. Dia ingin pergi kepada Allah. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saudara bisa bayangkan pemungut cukai pekerjaannya ya. Yang banyak dibenci bahkan oleh tetangganya sendiri mungkin dia dibenci ya. Kenapa? Di satu sisi dia ingin datang kepada Allah, tetapi di sisi lain ada beban di dalam hati dan perasaannya. Aduh, aku ini sudah begitu jahat di hadapan Tuhan. Apakah aku layak datang ke hadapan Tuhan? Tetapi dia tidak memiliki tempat yang lain untuk bisa mencurahkan isi hatinya selain kepada Tuhan Allah. Dia mau berbagi pada siapa? Mau cerita kepada siapa? Tidak ada teman ya. Bahkan tetangganya pun tidak mau dekat-dekat sama dia. Dan tempat yang paling tepat adalah di bait suci pada waktu itu. Dia datang kepada Tuhan dengan beban yang mengganjal di hatinya. Dengan perasaan tertuduh. Oh, dia banyak berbuat curang kepada sesamanya. Tetapi tidak ada cara lain. Kita harus berani datang kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengapa orang begitu susah untuk datang kepada Tuhan? Yang ekstrem itu ketika seseorang menganggap dirinya tidak layak, sehingga dia sendiri mengalami ketakutan yang hebat untuk bisa datang kepada Tuhan. Ketakutannya itu menghalangi dia untuk mendapat pengampunan dari Tuhan. Dia menganggap dosanya itu sangat besar, sehingga dia punya kesimpulan bahwa Tuhan tidak bisa mengampuni dosanya. Padahal yang benar adalah seberapapun besar dosa kita, Tuhan berkuasa untuk mengampuni dosa kita. Itulah sebabnya kita diselamatkan karena anugerahnya, karena kasihnya. Asalkan kita mau datang kepada Dia. Dia tidak memiliki tempat untuk pergi kecuali kepada Allah di dalam doa. Dan dia meminta belas kasihan Allah. Sudah bisa perhatikan cara dia berdoa. Di ayat 13. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada saat kita datang kepada Tuhan, kita merindukan mengalami kelegaan di dalam Dia.
Tuhanlah tempat yang tepat untuk kita menyerahkan beban hidup kita. Tuhan Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Apalagi di masa-masa susah seperti ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Semakin banyak kita berdoa, semakin banyak kita mencari wajah Tuhan, kalau kita kaitkan dengan pujian di kitab Mazmur itu. Atau kita semakin lari dari kenyataan, kadang-kadang lari dari kenyataannya. Untuk membuang suntuk katanya dia jalan-jalan. Jalan-jalan kalau ke tempat yang aman ya enggak apa-apa. Tapi kalau jalan-jalan di tempat yang tidak aman nanti pulang kena virus ya juga berbahaya ya. Itulah sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tirulah pemungut cukai itu. Tempat yang paling aman di dunia ini adalah ketika dia datang kepada Allah. Dia meminta belas kasihan Allah. Dia berdoa dan dia menunggu jawaban dari Allah. Ayat 14 berkata, aku berkata kepadamu, ini Tuhan Yesus berkata, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Dan orang lain itu tidak. Orang lain artinya orang Farisi. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Untuk khotbah kita pagi hari ini. Kasihilah aku ya Allah. Kasihanilah aku ya Allah. Kasihilah aku ya Allah agar aku pulang sebagai orang yang dibenarkan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pemungut cukai itu pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Tuhan. Dia datang kepada Tuhan dengan kesungguhan hati. Dengan ketulusan hatinya. Dan dia pulang dengan kelegaan. Seberapa banyak di antara kita ketika kita datang dalam acara berjemaat. Kita datang dengan penuh penyerahan diri kepada Tuhan. Dengan satu semangat untuk menyembah Tuhan. Untuk memuliakan Tuhan. Untuk mendengarkan penjelasan firman Tuhan. Untuk melayani pekerjaan Tuhan. Untuk memberikan yang terbaik dari berkat-berkat Tuhan yang sudah kita terima dari Tuhan. Dan seberapa banyak di antara kita pulang sebagai pribadi yang sudah dilegakan, disegarkan kembali oleh Tuhan. Ada sukacita setelah kebaktian. Dan itu menjadi kerinduan kita. Kasihilah aku ya Allahku. Agar aku pulang sebagai orang yang dibenarkan Tuhan. Itu kalau kita pulang ke rumah ya. Kan perjalanan hidup kita ini bagaikan musafir. Di dunia ini sementara. Siapa yang mau lama-lama tinggal di dunia ya? Apalagi virus corona ini begitu menakutkan banyak orang. Belum lagi penyakit yang lain. Kalau kita tinggal di dunia dalam keadaan yang baik-baik saja tidak jadi soal. Tapi kalau udah sakit ini, sakit itu, susah itu, semua menjadi kacau. Ya. Kesempatan bagi saya dan saudara untuk berseru kepada Allah, ya Allah kasihanilah aku. Dan kita rindu kembali ke rumah Bapa dalam sukacita surgawi. Kalau pemungut cukai pulang ke rumahnya dibenarkan Tuhan, bahagia, sukacita ya. Ini kalau kita dikaitkan lagi dengan cara pandang yang berbeda lagi, ya, Tuhan kasihanilah aku karena kapan saja engkau memanggil aku sebagai pribadi yang sudah diselamatkan Tuhan. Jadi apa gunanya kita meninggal kalau dalam keadaan belum diselamatkan Tuhan dan kita harus tanggung dosa kita sendiri. Itulah sebabnya kesempatan kita hidup di dunia yang singkat ini untuk bertemu dengan juru selamat kita.
disadarkan oleh firman Tuhan akan dosa, lalu bertobat dan percaya Yesus. Bukankah itu menjadi seperti seruan orang pemungut cukai tadi? Kasihanilah aku ya Tuhan. Kasihanilah aku, ini menunjuk sebagai keadaan kita miskin di hadapan Allah. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena dia akan mempunyai kerajaan surga. Bagaimana kita menjalani di dunia ini? Apakah kita masih berperilaku sombong di hadapan dia? Menganggap bahwa dia tidak akan mati, tidak akan meninggal gitu ya. Tidak akan segera meninggal, dia akan hidup selama-lamanya di dunia ini. Dengan segala kekayaan yang dia miliki, dengan segala, bukan hanya kaya, miskin pun bisa sombong kepada Tuhan juga bisa ya. Kalau orang kaya dia bisa berkata, aku bisa lakukan segala-galanya tanpa Tuhan. Tapi kalau orang miskin juga bisa berkata, Tuhan tidak mengasihi saya sehingga saya susah sampai hari ini. Tidak ada Tuhan-Tuhanan kan gitu ya. Bukan seperti itu Bapak yang kasih Tuhan Yesus. Berbahagialah ketika kita masih bisa berseru kepada Tuhan, ya Allahku, kasihanilah aku. Di dunia yang sementara ini aku mau mengenal Engkau. Aku ingin tahu bagaimana aku diselamatkan. Itulah sebabnya bagaimana caranya. Matius pasal 13 ayat 12 berkata, karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan, tetapi siapa tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Apa itu? Setiap kita yang berseru kepada Tuhan Allah, ya Allahku kasihanilah aku. Dia harus menjadi orang yang ingin tahu akan kebenaran. Kalau dengan untuk keselamatan diri saja kita tidak peduli, nah apa lagi yang Tuhan tuntut, ya kecuali diambil nyawanya dia, binasa ya. Terhadap keselamatan jiwanya saja. Itulah sebabnya orang yang berseru, ya Allahku kasihanilah aku, dia harus menjadi pribadi yang selalu ingin tahu akan kebenaran. Dia ingin kerohaniannya itu disegarkan oleh Tuhan. Dia bagaikan pemungut cukai yang selalu datang kepada Tuhan dengan menepuk-nepuk dadanya. Tuhan, aku ini orang berdosa. Aku manusia celaka di dunia ini. Itulah sebabnya aku membutuhkan juru selamat, membutuhkan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan juru selamatku. Tapi kalau kita tidak peduli dengan urusan rohani begitu, lalu apa yang bisa diharapkan? Sebenarnya di dalam hatinya itu seperti orang Farisi yang menyimpulkan dirinya sendiri bahwa aku nggak butuh Tuhan. Aku biasa-biasa saja hidup seperti ini. Dia berpikir dengan kesimpulannya sendiri, dengan tanpa Tuhan pun aku masih bisa hidup. Tidak ada keingintahuan akan kebenaran. Kalau tidak ada keinginan tahuan maka akan tertutup. Tetapi kalau kita ingin tahu, Tuhan akan bukakan firman Tuhan, semakin kita pelajari, semakin kita mengerti. Jangan kebalikannya, Pak, saya ini kok semakin membaca firman Tuhan tambah pusing ya Pak, salah kamu baca itu. Saya semakin baca firman Tuhan tambah bingung ya, bukan bingung, harusnya jadi nggak bingung kok. Aneh sekali itu kesimpulanmu untuk membuat alasan bahwa saya tidak perlu firman Tuhan, sebenarnya orang mau ngomong gitu. Kalau saya dengar firman Tuhan langsung ngantuk ya Pak. Lalu kalau di tempat hiburan di sana kamu tidak ngantuk, enggak ya Pak, segera, rohmu sama dengan di sana. Rohnya sama itu. Jadi kan kadang-kadang aneh orang datang ke gereja berbakti, berjemaat itu katanya ngantuk katanya di gereja. Tapi keluar dari pintu gereja seger lagi, nggak ngantuk. Seharusnya kan kita tidak seperti itu. Kita sebagai pribadi yang ingin tahu kebenaran, yang haus dan lapar akan Tuhan, selalu ingin disegarkan oleh Tuhan. Apalagi semakin umur bertambah itu ya Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, jangan berbuat aneh-aneh gitu loh. Ini waktunya sudah mulai dekat sama panggilan ilahi, nih, panggilan surgawi ya.
Lebih baik duduk diam, kita baca firman Tuhan, kita berdoa untuk anak cucu gitu ya. Semakin cinta kebenaran, semakin mengasihi Tuhan. Ya. Kalau yang pensiunan ya tinggal nunggu pensiun, lalu dari uang pensiunnya digunakan untuk melayani Tuhan gitu ya. Jangan uang pensiunnya dibuat hura-hura, akhirnya hidupnya di masa tua menjadi kacau balau. Kenapa sampai seperti itu? Tidak ada di hati pikirannya ingin tahu kebenaran sebenarnya. Entah apa yang dipikirkan. Seharusnya sejak muda itu kita harus cari Tuhan. Terus sebabnya sering saya katakan itu tuh. Kalau suamimu sudah banyak uang itu harus diarahkan untuk cinta Tuhan. Sebab kalau semakin banyak uang apa saja bisa dibeli. Rumah sudah bisa kebeli, tanah bisa kebeli, mobil sudah bisa kebeli, apalagi mau dia beli. Dia akan beli. Termasuk dosa dia bisa beli. Hati-hati. Yang kedua, kasihanilah aku ya Allahku agar aku pulang sebagai orang yang dibenarkan Tuhan. Filipi 3 ayat 10 dan 11 berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Rasul Paulus, kerinduan hatinya semakin mengenal Tuhan. Ini Rasul Paulus saja semakin mengenal Tuhan, masa kita enggak semakin mengenal Tuhan ya. Karena semakin mengenal Tuhan itu semakin hidup baginya. Kenapa sih orang sampai nggak mau melayani? Kenapa orang nggak mau hal rohani? Kenapa orang suruh bertumbuh saja susah? Ini nggak kenal Tuhan. Kesimpulannya itu. Kalau orang semakin mengenal Tuhan, dia semakin mau hidup baginya. Rasul Paulus firman Tuhan mengatakan, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Tuhan yang kamu sembah itu siapa? Sih gitu ya, kalau dikasih tambah sih gitu ya. Seharusnya kan kita semakin mengenal Dia. Jangan sampai kita ini menyangka jalan ini lurus tapi ujungnya maut. Kalau kita menyembah Tuhan Allah, ya kenalilah Dia siapa yang kita sembah. Wong di kehidupan nyata saja orang tua biasanya beri nasihat pada anaknya, enak kalau di jalan nanti kamu diajak orang, kamu harus tanya, kamu ini siapa gitu. Mau dibawa kemana? Tidak ada orang tua yang ngajarin nanti kalau di jalan kamu ketemu orang diajak ikut saja nak ya. Hitung-hitung hemat supaya nggak keluar biaya makan kamu gitu. Tidak seperti itu. Apalagi berkaitan dengan kekekalan Bapak punya dikasih Tuhan. Itulah sebabnya semakin mengenal Dia. Siapa sih Tuhan Yesus itu? Gitu. Baca firman-Nya. Jangan saudara berhalusinasi, inginnya mau langsung ketemu Tuhan Yesus, emangnya kamu sanggup ketemu Dia? Nanti dibuat buta kayak Rasul Paulus, gimana mau dah gitu. Saya ingin ketemu Pak yang seperti di kalender ya, di kalender itu bukan Tuhan Yesus, itu gambaran orang lukis itu. Nanti diyakini itu jadi kayak Tuhan Yesus. Tuhan Yesus rambutnya gondrong, lalu orang jadi ikut-ikutan rambutnya gondrong, itu kan bintang film gitu. Rasul Paulus saja itu cukur rambut di kengkrea, ya itu menunjukkan apa? Laki-laki ya rambutnya pendek, perempuan rambutnya panjang. Jangan dibolak-balik ya, nanti orang bingung ya. Saudara kalau ke toilet saja kan tuh ada gambarnya yang rambutnya panjang ya, khusus untuk wanita, yang pendek ya laki-laki. Semakin kita mengenal Tuhan, kita semakin mau hidup baginya. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini sudah minggu terakhir di bulan Juli. Ayo kita bertumbuh bersama-sama di dalam Tuhan. Jadilah kita seperti pemungut cukai yang selalu datang kepada Tuhan dengan satu seruan, ya Tuhan kasihanilah aku. Apa sih yang bisa saya sombongkan di hadapan-Mu? Apakah kekuatanku? Apakah hartaku? Apakah cakep dan cantikku? Oh, enggak.
Baru minggu kemarin saya khotbahkan, manusia jasmani kita itu akan semakin merosot. Itu sebabnya kita harus membangun manusia batiniah kita. Di dalam kefanaan ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Yang terindah, ya selain kita melakukan aktivitas kita wajar, kita hidup, bekerja, sekolah, membangun rumah tangga, membesarkan anak, semua bisa dilalui. Tetapi secara pribadi kita harus memiliki satu kehidupan di mana kita semakin mengenal Sang Juru Selamat kita. Karena kita rindu. Setelah kita dipanggil Tuhan, meninggal dunia, ya, kita bersama Dia. Di rumah Bapa, seperti yang Tuhan Yesus katakan, janjikan aku pergi ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat bagimu. Supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Nah Tuhan sudah janji loh. Masa kita tidak mau berada di sana? Kerinduan kita, itu sebabnya supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Semakin mengenal Dia, semakin mau hidup baginya. Semakin mengenal Dia, semakin mau bertumbuh di dalam kebenaran. Semakin mengenal Dia, semakin kita giat dalam pelayanan. Semakin kita mengenal Dia, kita semakin rendah hati. Kita semakin mau duduk diam di kaki Tuhan. Semakin cinta kebenaran. Semakin sadar akan kefanaan hidup ini. Yang ketiga, Kolose pasal 1 ayat 23 berkata, sebab itu aku harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Setiap kita yang berseru kasihanilah aku ya Allahku, agar aku pulang sebagai orang yang dibenarkan, adalah pribadi yang tetap tinggal di dalam kasih karunia Tuhan. Kolose 1 ayat 23 dan ayat-ayat yang lain menunjuk kepada apa? Kepada kita harus tetap tinggal di dalam Tuhan. Jangan kita goncang. Jangan kita memulai dalam roh, lalu mengakhiri dalam kedagingan. Jangan iman kita bergeser. Jangan iman kita hanyut oleh arus duniawi ini. Sehingga kita lebih ingin memuaskan keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita semakin setia kepada Tuhan. Hendaklah engkau setia sampai mati, maka aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Wahyu 2 ayat 10b. Jangan kita meninggalkan kasih karunia Tuhan. Jangan kita melangkah keluar. Ayo kita semakin mengenal Tuhan, semakin cinta Dia, semakin tahu akhirnya kita berada di mana. Jangan lepas iman percaya kita kepada Yesus Kristus. Kalau kita mau pulang dan dihitung sebagai orang yang dibenarkan Tuhan. Kita pulang ke rumah Bapa sebagai orang yang dibenarkan. Karena apa? Karena kita setia. Tetap tinggal dalam kasih karunia Tuhan. Apakah yang dapat memisahkan kita dari kasih karunia Allah? Apakah pedang? Apakah penganiayaan? Apakah sakit penyakit? Sekali-kali tidak. Tuhan sudah begitu sangat baik dalam kehidupan saya dan saudara. Dia sudah selamatkan kita, Dia sudah pelihara kita, Dia sudah memberkati kehidupan kita, masa dalam urusan hal sepele kita mau tinggalkan Tuhan. Kalau kita mau pulang, dihitung sebagai orang yang dibenarkan. Kasihanilah aku ya Allah. Kasihilah aku ya Allahku. Setiap jemaat Doria Kayen kita disadarkan karena betapa singkatnya hidup kita di dunia ini. Aku ingin diam dalam rumah Bapa bersama Sang Juru Selamatku. Aku telah mengakhiri
pertandingan iman ini sampai garis finish dan tetap memelihara iman. Biarlah kita seperti pemungut cukai yang dengan hati yang hancur datang kepada Tuhan. Miskin di hadapan Tuhan supaya kita berkenan di hadapan Dia. Datang pada Tuhan, serahkan hidupmu pada Tuhan, dan hiduplah di dalam Dia. Jemaat Gloria Kayen, kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini menjadi makanan rohani yang menyehatkan, menumbuh kembangkan, sehingga kita menjadi pribadi yang dewasa di dalam Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, firman-Mu sudah kami dengarkan, dan bagian kami adalah mempercayainya dan menghidupinya, sehingga kami dapat berseru, kasihanilah aku, ya Allahku. Dan kami mendengar dengan penuh sukacita bahwa kami dibenarkan olehnya. Terpujilah nama-Mu Bapa. Inilah firman Tuhan yang kami dengarkan dan kami bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang sungguh memberkati kita, kiranya firman Tuhan ini akan menjadi pedoman dalam hidup kita. Sebagai ucapan syukur dan terima kasih juga kepada Tuhan atas firman-Nya pada pagi hari ini, mari kita naikkan pujian, janji-Mu seperti fajar. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup, hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari,
dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Doa penutup dan doa berkat akan disampaikan oleh Bapak Gembala Jemaat. Kami persilakan. Jemaat Gloria Kayen yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kebaktian sudah selesai dan beberapa pengumuman akan saya sampaikan. Yang pertama, persembahan dan persepuluhan Bapak Ibu Saudara bisa ditransfer ke rekening BNI yang tertera di bawah ini, dan bisa juga diserahkan langsung kepada bendahara gereja Ibu Cici. Kemudian kita bersyukur pada bulan Juli Bapak Ibu Saudara-saudari kita berulang tahun. Yang pertama Bapak Junari, Bapak Binar, Bapak Gideon Mulyono, Bapak David, Bapak Isrio, Bapak Teguh, Ibu Selamat Suhardi, Ibu Wito, Ibu Jumilah, Saudara Dirham, Saudari Juli, kemudian Saudari Lisnawati, Adik Olin dan Adik Elagiadama. Kepada Bapak Ibu Saudara Saudari yang berulang tahun di bulan Juli, dari mimbar saya mengucapkan selamat ulang tahun. Tuhan senantiasa memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Jemaat Gloria Kayen yang dikasihi Tuhan, mari kita mengakhiri kebaktian pada pagi hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami menaikkan pujian dan syukur kami karena kesempatan yang Engkau berikan kepada kami untuk dapat berbakti. Meskipun kami masih kebaktian di rumah masing-masing, tetapi kami percaya penyertaan dan berkat Tuhan senantiasa menyertai kami. Pada bulan Juli ini, ya Bapa di surga, kami mengucap syukur atas saudara-saudari kami yang berulang tahun. Bapak Junari, Bapak Binar, Bapak Gideon Mulyono, Bapak David, Bapak Isrio, Bapak Teguh, Ibu Selamat Suhardi, Ibu Wito, Ibu Jumilah, Saudara Dirham, Saudari Juli, Hia, Saudari Lisnawati, Adik Olin dan Adik Elagiadama. Bapak, kami memohon kepada saudara-saudari kami yang berulang tahun di bulan Juli, berkatilah mereka dengan kesehatan, dengan kekuatan, dengan umur yang dirahmati Tuhan. Menyerahkan supaya perjalanan hidup mereka di tahun-tahun yang akan mereka jalani menjadi tahun-tahun yang penuh dengan sukacita. Mereka bertumbuh di dalam kebenaran, hidup memuliakan Tuhan dan berguna bagi sesama. Menyerahkan hidup dan masa depan mereka supaya nama Tuhan dimuliakan melalui kesaksian hidup saudara-saudari kami yang berulang tahun ini. Bapa di surga, kami menyerahkan juga Jemaat Gloria Kayen dalam perjalanan hidup 1 minggu ke depan ini. Kami mohon Engkau yang memberkati kami. Dalam usaha dan pekerjaan jemaat, berkatilah. Rumah tangga, tiap rumah tangga Tuhan memberkati dengan damai sejahtera. Dalam setiap pergumulan dan tantangan hidup, Tuhan memberikan iman yang teguh dan kekuatan sehingga dapat melewatinya. Bapa, lindungilah seluruh warga jemaat dari mara bahaya dan dari sakit penyakit termasuk dari penyebaran virus corona. Lindungilah jemaat-Mu. Berkatilah mereka dan jadikanlah kami sebagai jemaat yang penopang dan dasar kebenaran yang hidupnya memuliakan Tuhan. Bapa di surga, kami mengakhiri kebaktian ini dengan penuh ucapan syukur dan kami memohon kiranya berkat yang bersumber dari Allah Bapa di surga, kasih setia Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kami dari sekarang sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi.
Kau Allah diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Jemaat Gloria Kayen, selamat hari Minggu dan kita percaya Tuhan menyertai dan memberkati kita senantiasa. Maranatha.